Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saat ini ba'da subuh ya, pukul 5 lewat 20 menit. Jadi kita isi waktu ini dengan menyelesaikan sebuah pertanyaan besar dalam pemikiran kita, yaitu mengenai masalah ruh. Nah, itu. Jadi seketika saya lihat di dalam komen-komen daripada saudara-saudara kita, saya teringat dengan beberapa hal yang terjadi sebelumnya, di mana sewaktu saya bertemu dan dipertemukan Allah dan Rasul dengan saudara-saudara saya dari MUI Kota Bengkulu. Sewaktu itu ya, beliau itu adalah tamatan Mesir ya. Dia itu sarjana tamatan Mesir. Beliau sempat mengkritik saya. Apa kata beliau? Nah, itu ustadz yang baju merah itu, kebetulan waktu itu saya baju merah, getol sekali berbicara tentang ruh, lancar sekali kalau berkata-kata tentang ruh. Padahal sudah jelas ruh itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ngapain semua itu dibicarakan lagi? Nah, menurut beliau tidak ada haknya kita ngomongin masalah ruh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah pengajian saya dikritik oleh orang tua. Beliau berapi-api dan emosi ya, menanggapi kebiasaan saya membahas tentang ruh itu. Sama, bahasanya sama. Bahwa masalah ruh itu adalah masalah Tuhan. Kenapa sih kita ngomongin ruh? Untuk apa sih? Ada apa sih? Dan macam-macam itu. Maka saya jawab sama beliau bahwa seketika Allah berfirman, Rasul menyampaikan firman itu kepada kaum saat itu, yang bunyinya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Nah, itu ayat itu bukan benar, sudah sangat benar, super benar, bahkan mega benar, maha benar. Karena yang menyatakannya adalah Allah melalui Rasulnya. Tidak bisa tidak, 1000% kita harus yakin gitu. Saya sampaikan kepada beliau, betul, bahwa kalau orang bertanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh itulah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tidaklah kami berikan kepada kamu tentang ilmu masalah ruh itu kecuali sedikit. Nah, jadi sedikit ini kata Allah ya. Kalau kata kita bukan sedikit, membukit, sangat besar. Jadi pengertian kolila di sini ya sedikit orang yang bisa menjelaskannya itu. Itu. Yang kedua, sedikit betul pengetahuan itu Allah berikan kepada kita. Tetapi dari yang sedikit itulah Abu Fikri memulai menyampaikan persoalan ruh itu kepada diri, keluarga, kaum kerabat, serta kaum. Nah, jadi saya jawablah pertanyaan daripada saudara saya di MUI Kota Bengkulu ya, dan Bapak jamaah yang saya katakan tadi. Benar saya katakan bahwa ya masalah ruh itu adalah masalah Tuhan ya. Yang mengurus ruh itu adalah Tuhan. Nah, tetapi ingat, dalam pengetahuan yang sedikit yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasul, terungkap sebuah rahasia yang membuka pintu bagi kita untuk berbicara tentang ruh. Apa itu? Nah,
Jadi seketika kita mendengar kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Akal kita berpikir, apakah benar semua ruh itu diurus oleh Tuhan? Apakah benar begitu? Nah, logikanya begini, kalau semua ruh itu diurus oleh Tuhan, otomatis neraka tutup. Tutup, saudaraku. Bahkan neraka itu tidak ada. Lah, Tuhan, Allah yang bekerja tidak mungkin tidak rapi. Pasti sangat rapi, bahkan maha rapi. Nah, ternyata ya di samping sorga ada neraka. Di samping bahagia ada derita. Kenapa ada neraka? Kenapa ada derita? Ya karena Allah tidak mengurus mereka gitu. Artinya yang diurus oleh Allah tentang ruh ini adalah ruh yang mau diurus. Ruh yang mau diurus. Kalau ruhnya tidak mau diurus, ya sudah. Ngapain Allah repot-repot? Ngapain Rasul sibuk-sibuk? Ya sudah, silakan saja. Buktinya Allah mengurus ruh itu sudah jelas. Diturunkan Rasul, diturunkan Nabi, diturunkan kitab, diturunkan wali, diturunkan ulama. Ada kata baik mengajak kepada kebenaran, mencegah kepada kemungkaran, diberikan tatanan dan tuntunan, apalagi kurangnya. Itu fakta di mana Allah benar-benar mengurus ruh. Tapi kan tidak semua ruh yang mau diurus. Ada yang membangkang namanya kafir, ada yang namanya munafik, ada yang namanya zolim, ada yang namanya fasik. Itu semua mereka tuh tidak mau diurus ruhnya. Ya sudah, kata Allah. Sudah, kata Rasul, terserah kamu. Makanya di dalam Al-Quran ya, surat nomor 9, surat At-Taubah, ayat 1 ya. Itu suratnya tidak pakai bismillah, saudara. Nah, situ dijelaskan oleh Allah Rasul. Apa bunyinya? Bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadatum minal musyrikin. Apa terjemahannya Pak Abu Fikri? Inilah pemutusan hubungan daripada Allah Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi Allah dan Rasul itu menyatakan memutuskan hubungan kepada mereka kaum musyrikin, kaum yang ingkar, kaum yang membangkang. Yang tadi saya sebutkan itu. Ada kafir, ada munafik, ada zolim, ada fasik. Allah berlepas tangan. Rasul berlepas tangan. Alias tidak diurus. Nah itu saudaraku. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Buktinya bahwa sedikit pengetahuan tentang ruh itu bermanfaat bagi kita. Yaitu dengan adanya Allah menurunkan surat yang pertama namanya surat Al-Alaq. Ayat yang pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah kan Allah kan bisa saja menurunkan surat pertama itu surat yang lain. Surat An-Nas misalnya, surat Al-Ikhlas, surat apa saja kan bisa. Kenapa Allah harus suruh turunkan surat Al-Alaq yang judulnya segumpal darah? Kenapa ayat pertamanya berbunyi Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Karena menyambut rasa diri. Walaupun bukan hadis Nabi, bunyinya adalah
Awaludin ma'rifatullah. Pertama kali beragama atau berpendirian adalah kamu mengenal Allah dulu. Ya kan, beragama itu kan ada tujuan, ada harapan. Tujuannya adalah Allah dan Rasul. Maka sebelum kita masuk ke dalam agama ini, sebaiknya kita kenal Allah dulu. Kemudian kenal Rasul dulu. Kemudian kenal diri dulu. Ternyata untuk mengenal Allah itu bukan mudah, berat. Walaupun kita sekolah tinggi-tinggi, tidak banyak orang yang tahu siapa Allah itu. Bahkan hingga detik ini, betapa banyak orang-orang yang menyembah nama, tapi tidak tahu dengan Dia yang punya nama. Banyak, saudaraku. Padahal dikatakan oleh Allah Rasul, ya, apa kata Allah Rasul? Barang siapa yang menyembah nama, tidak tahu ianya dengan yang punya nama, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Loh, kenapa dikatakan kafir, Pak Abu? Layak. Para surat Al-Mu'min ayat 12. Saudara lihat di situ. Jika Allah saja yang kamu sembah, pasti kamu kafir. Jika Allah itu kamu syarikatkan dengan Dia, barulah kamu beriman. Jadi ketika orang itu menyatakan Allah, 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 dia tidak tahu apakah itu Allah. Allah itu adalah nama. Tentu ada yang dengan nama. Siapakah dia yang dengan nama ini? Allah zat. Dia adalah sifat. Tidak nyata Allah, maka nyata pada Dia. Suara Allah, kata Allah, contoh Allah tidak nyata, maka nyata pada Dia. Nah, siapakah Dia ini? Makanya Allah katakan pada surat Al-Mu'min ayat 12 tadi, jika Allah saja yang kamu sembah, ya pasti kamu kafir. Jika kamu serikatkan Allah tadi dengan Dia, barulah kamu beriman. Artinya, ya kita kembalikan kepada apa itu sembah. Sembah itu kan artinya 6. 1, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhi semua larangannya. 3, mencontoh apa yang sudah dia contohkan. 4, pergi kalau disuruhnya. 5, datang kalau dipanggilnya. 6, diam kalau tidak ada ilmu daripada Dia. Artinya tidak boleh kita menyuarakan kata kalau kita tidak tahu. Diam. Itulah sembah. Untuk apa kita lakukan yang 6 itu? Untuk mewujudkan kesejatian sembah. Yaitu menyuarakan suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah di alam semesta pada diri kita. Itulah hakikat sembah. Bahkan kita masih mengatakan sembah itu sholat itu, Pak Abu. Jangan, beda. Sembah dengan sholat itu beda. Coba lihat surat Toha ayat 14 itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah Dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Di dalam sholat itu, kamu mengingat aku. Nah itu saudaraku. Artinya kalau kita ingin mendengarkan suara Allah, kata Allah, melihat contoh Allah, tidak mungkin. Itu sebabnya kenapa kita kafir atau mengingkari keberadaan Allah. Tapi kalau kita syarikatkan Dia dengan sifatnya, dengan Dia yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah, pasti kita percaya. Dia dimaksud adalah Muhammad itu, saudaraku. Di Muhammadlah kita dengarkan suara Allah, kata Allah, dan pada Muhammadlah kita lihat contoh dari perbuatan Allah untuk kita tiru. Baru kita percaya.
Nah itu tadi. Banyak orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi dia tidak tahu apa itu Allah. Allah itu nama zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatu. Itu benar. Ya nama kan ada bentuknya. Tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Maka carilah ia yang dengan nama. Ya. Makanya dalam sebuah pernyataan Rasul yang berbunyi, setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia kitab atau rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah dan Muhammad menjadi guru. Jadi Muhammad yang mengajarkan ilmu ini. Mana itu kitab? Oke lah, kita anggaplah kitab Quran hari inilah. Ya, biar mudah kita paham. Nah, coba lihat awal daripada kitab kita. Al-Fatihah. Coba perhatikan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama, itu dia. Dengan nama Allah. Yang pengasih dia, yang penyayang dia. Siapa yang dengan nama Allah? Kalau Allah nama, yang dengan nama Allah siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu yang dengan nama Allah. Dipertuan agung oleh Allah itu sendiri atas alam semesta. Alif Lam itu nama Allah. Hamdu itu nama beliau. Bergeser sedikit Ahmad. Menjelma dia sebagaimana kita. Bernama dia dengan nama Muhammad. Itu makanya semua cerita Allah, kata Allah, suara Allah, contoh Allah tidak ada. Melainkan adanya ya pada Muhammad itu. Makanya Muhammad itu jadi contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Pada diri Rasul bukan pada diri Nabi ya. Kalau pada diri Nabi itu adalah Rasul. Pada diri Rasul adalah sifatnya. Sifat itu yang kita contoh. Karena sifat itu adalah akar suara Rasul. Akar kata Rasul. Akar perbuatan Rasul. Kalau sifat itu kita contoh, mudah-mudahan suara kita, kata kita, perbuatan kita akan berakar dengan sifat itu. Sama ianya dengan apa yang disuarakan, dikatakan, diperbuat oleh Rasul. Meskipun kita adalah orang Indonesia. Ya kalau tidak sama betul lah. Setidak-tidaknya mirip-mirip. Kalau samanya tidak mungkin. Gitu. Sifat itulah sidik. Artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Fatanah cerdik dan bijaksana. Dia mampu mencerna suatu masalah dengan baik dan benar, tepat. Karena dia dibimbing oleh Allah Rasul. Itu dia. Nah, jadi awaluddin ma'rifatullah. Pertama kali beragama dan berpendirian, ya kenal Allah dulu. Ternyata kita tidak mampu mengenal Allah. Terlalu tinggi gaji itu. Kenal Rasul. Sama. Terlalu tinggi. Makanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal siapa? Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, pasti dia kenal siapa itu? Allah. Itulah alasannya kenapa surat Al-Alaq ayat 1 itu dimunculkan pertama kali. Surat Al-Alaq pertama kali pada wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada ayatnya. Dia menjurus kepada ruh. Yang kolila itu, yang sedikit pengetahuan kata Allah itu, inilah diantaranya itu. Nah, seketika Nabi Muhammad berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa itu membaca? Membaca tulisan? Bukan.
beliau tidak pernah membaca tulisan. Beliau tidak pernah menulis. Tapi jangan diartikan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak boleh kita mengatakan itu. Dan tidak pula boleh kita katakan dia itu bisa membaca dan bisa menulis. Tidak boleh juga. Yang benar adalah beliau tidak pernah membaca, beliau tidak pernah menulis dengan tangan kanannya. Gitu. Jadi Iqra di situ artinya dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Jadi seketika kita ronda malam, masuk kampung, tiba-tiba terdengar kresek-kresek. Nah, itu membaca dengan pendengaran. Fokus ya. Kemudian kita lagi bincang-bincang di rumah, lampunya padam. Mulai kita meraba-raba mencari korek api, lilin dan macam-macam itu. Nah, meraba-raba itu dalam artian membaca dengan rasa. Kemudian ada teman minjam motor kita atau mobil kita. Janjinya 1 jam, atau udah 5 jam, tidak pulang-pulang. Kebenaran, seketika dia meminjam adalah bajunya merah. Dari kejauhan ada orang berbaju merah bawa motor. Atau bawa mobil yang mobilnya mirip dengan mobil kita. Kita fokus. Itu namanya membaca dengan penglihatan. Jadi kata Nabi Muhammad, bacalah. Artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Tetapi kamu tidak akan bisa mendengar, melihat, merasakan sesuatu untuk kepahaman atau Iqra tadi kalau tidak dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Pertanyaannya, siapakah yang dengan nama Tuhan? Tuhan punya nama nih. Nah, nama Tuhan itu disematkan kepada beliau itu. Siapakah beliau itu? Atau siapakah dia itu yang dengan nama Tuhan? Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh tadi, saudaraku. Diri kita sebenar diri. Disematkan oleh Allah Rasul nama itu dengan nama Allah atau dengan nama Tuhan yang ke-6. Yang ke-7 maksud saya. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Jadi ruh tadi bernama ia dengan nama Mukmin. Itu nama Tuhan yang disematkan kepada dia. Ruh siapa saja. Mau Islam agamanya, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, ataupun tidak beragama sama sekali. Ruhnya itu punya nama yang satu. Yaitu Mukmin. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin itu dia. Itu disematkan oleh Allah Rasul untuk semua nama pada ruh. Nah itu. Nah, bagaimana kisahnya? Sehingga dia bernama dengan nama Mukmin atau orang percaya kepada Tuhan. Benar. Mereka pernah berhadapan langsung dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan. Seketika kita buka surat Al-A'raf 172 kan ada kalimat di situ. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika keluarkan semua roh anak Adam. Aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanya kepada mereka, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini dengan Tuhan? Kalau Tuhan Allah. Saat itu Allah. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Adakah tidak aku ini dengan Allah? Yang menjawab semua roh tadi, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah dengan Tuhan kami. Makanya mereka bersyahadat ini saat itu. Bunyinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya.
Tetapi yang aku dengar, yang aku lihat, yang aku hadapi saat itu tidak Allah, melainkan sifatnya, melainkan utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Itulah wujud serta Allah, saudaraku. Pada Muhammad kita dengarkan suara kata Allah. Pada Muhammad kita lihat contoh-contoh daripada Allah untuk semua kaum, termasuk kita. Nah, sejak itu para ruh itu percaya, beriman. Makanya Allah dan Rasul mengatakan ruh itu namanya adalah mukmin atau orang percaya kepada Tuhan. Nah, di poin ini saja kita banyak kecolongan juga. Kita katakan orang yang agamanya beda merek dengan kita itu kafir. Ya. Yang mukmin siapa? Oh, kita. Tidak begitu keterangannya. Siapapun mereka, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, di dalam dada mereka itu, kalau ada ruh, nama ruh itu adalah mukmin. Mukmin namanya itu. Dia termasuk wahdaniyat. Satu saja yang menjadikannya Allah. Satu saja asalnya Muhammad. Satu saja namanya mukmin. Di tempat yang satu namanya Baitullah Hakikat. Itulah inti surat Al-A'raf 172, saudaraku. Makanya ketika kita mengkafir-kafirkan orang itu menunjukkan kita tidak paham. Kalau yang kafir itu bukan merek. Ya, bukan merek. Tetapi kafir itu perilaku. Perilaku siapa? Nah, perilaku orang kafir. Siapa orang kafir? Kita pun tidak tahu. Tapi Allah dan Rasul memberitahu. Coba lihat surat At-Taghabun ayat 2 itu. Kan dikatakan di situ. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Dialah yang menjadikan kamu, di antaranya ada yang kafir, di antaranya ada yang beriman. Kamu yang dimaksud adalah batang tubuh. Di dalam batang tubuh yang satu ada yang kafir, di dalam batang tubuh satu ada yang beriman. Siapa yang beriman? Itulah ruh. Itulah yang dia menyaksikan Allah Rasul di dalam Baitullah Hakikat tadi. Yang menjawab dia bala syahidna, yang bersyahadat dia di situ. Itulah mukmin. Itulah semua ruh yang ada dalam dada setiap insan. Yang kafir siapa? Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Yang kafir itu namanya manusia. Terhadap kekafirannya dia menyaksikan. Nah, kita dengan manusia juga tidak kenal gitu. Buktinya, Pak Abu Fikri, ya kenapa? Anda itu bukan manusia. Emosi kita. Marah kita. Padahal kita memang bukan manusia loh. Kita ini datang daripada Allah. Kita adalah ruh. Kita ini bernama dengan nama mukmin. Kita masuk dalam tubuh ini seketika tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari. Kalau yang namanya manusia itu terbuat dari air mani, air sulbi yang memancar ruang dada tulang rusuk. Itulah yang dijelaskan oleh Allah pada surah At-Tariq. Yang bunyinya, falyanzul insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma innafiq yakhruju min bainis sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan, mempelajari, memperhatikan dari apa ia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air mani, dari air sulbi. Nah, itu manusia. Kalau kita bukan dari air mani, kita dari alam sono, kita ruh, kita mukmin. Nah, manusia yang terbuat dari air mani inilah yang kafir. Karena pada dirinya ada sifat yang 4. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Pantang kelintasan itu tidak bisa melihat orang lebih. Orang cerdas, orang kaya, orang berhasil, timbul iri dengkinya. Semua manusia punya sifat itu. Termasuk para nabi kita juga. Tapi di antara kita ada yang mampu mengatasi, ada yang tidak. Nah, itu.
Kemudian manusia punya sifat pantang kerendahan. Mau hebat-hebat dia itulah, pintar-pintar dia itulah, suci-suci dia itulah, orang lain kotor semua. Itu. Pada manusia itu ada sifat rakus pantang kekurangan. Kaya sudah, pangkat tinggi, uang banyak, harta banyak, masih juga mau mengambil hak orang lain. Itu ya. Dan pada manusia itu ada sifat pantang tersinggung, tidak mau kalah. Maunya menang itulah. Nah, 4 sifat ini digabung, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, digabung itu memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Nah, seketika Anda membenci, seketika kita dendam, seketika kita memusnahkan orang lain berdasarkan hawa nafsu, waktu itu adalah manusia yang melakukannya, saudaraku. Kok bisa? Bisalah, karena roh berfungsi saat itu. Tapi kalau roh keluar dalam kondisi kita tidur atau kita pingsan, manusia tidak berkutik. Manusia tidak punya kuasa. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Kan dikatakan itu. Allah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan yang satu karena bangkainya sudah hancur di tanah. Melepaskan satu karena bangkainya tertidur atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar bagi mereka yang punya akal dan berpikir dengan akalnya. Lah iyalah. Katanya roh keluar Pak Abu. Kenapa dia masih bernapas? Bolak-balik kanan, bolak-balik kiri. Kadang-kadang nerawang, ricau pula. Kadang-kadang berjalan dalam kondisi tidur. Kok bisa begitu? Lalu siapa ini yang hidup dalam tubuh kita saat itu? Kalau memang ruh keluar. Lah, itulah dia an-nasu, insanu, atau manusia. Dalam bahasa lain itulah jiwa yang dia sudah ada dalam tubuh mungil kita seketika kita berasal daripada air mani atau sulbi tadi, yang ianya ada pada spermatozoa. Nah, setelah masuk ruh, ditiupkan oleh ruh ke dalam diri kita, mulai mata terbuka, telinga mendengar kembali, mulut nyerepet lagi, kerja lagi. Itu. Makanya Rasulullah memberikan sinyalemen kepada kita. Doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Nama Engkau ya Allah, yang nama itu siapa? Ya nama mukmin tadi. Yang dengan nama Engkau tuh mukmin tadi, ruh tadi. Dengan ruh itu aku hidup, dengan ruh itu aku mati. Kapan aku hidup dengan ruh? Kalau ruh masuk ke tubuh ini aku hidup. Kapan dengan ruh itu aku mati? Kalau ruh itu keluar dari tubuh mati. Itulah tidur tadi. Gitu. Nah, kemudian seketika kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana. Kan jelas itu. Segala puji bagi Allah. Si puji itu bagi Allah. Dia adalah Muhammad yang telah menghidupkan aku kembali daripada kematianku. Itu sebagai kenapa tidur itu adalah saudara mati, saudaraku. Nah, ini bagian daripada pengetahuan ruh yang Allah titipkan kepada kita itu, yang diajarkan oleh Muhammad kepada kaum yang sampai kepada kita hari ini. Itu harus kita pahami. Jadi yang beriman itu adalah ruh, yang kafir itu adalah manusia. Oleh karena itu apapun agamanya, mereknya, yang Allah lihat itu adalah bukan merek itu, bukan gaya itu, bukan sikap dan perbuatan itu, tapi hati. Yang dalam hati itu yang Allah tilik. Kan dikatakan oleh Rasul, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak melihat gaya kamu, bentuk kamu, nak berjenggot, nak bersorban,
Ndak apa. Ndak pula melihat perbuatan kamu. Tegak rukus duduk dan macam-macam. Tapi Allah lihat isi hatimu itu. Adakah dia melihat Allah dan Rasulnya? Adakah dia paham siapa dirinya? Itulah dasar. Kalau dia tahu Allah, tahu Rasul, dia tahu siapa dirinya, apa yang dia buat, berkah semua saudaraku. Berkah semua. Tetapi syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, bahkan berkali-kali. Tetapi itu dalam bentuk suari, gaya penampilan, amaliyah. Di hati itu tidak pernah menghadap kepada Allah dan Rasul. Tidak tahu dia siapa Allah, tidak tahu dia siapa Rasul, tidak tahu dia siapa dirinya. Buktinya dia gampang mengkafir-kafirkan orang. Kalau dia tahu siapa itu orang yang dia kafir-kafirkan, tidak mungkin dia bisa seperti itu. Karena kafir itu terletak di dalam pengingkaran seorang hamba kepada Allah dan Rasul. Itu. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri dengan agama-agama lain yang mereknya berbeda dengan kita? Memangnya ada apa? Bermasalahkah? Ya jangan dimasalahkan. Jangan dimasalahkan. Merek, syariat, itu biasa berbeda. Zaman Nabi Adam itu mereknya ada, tapi beda dengan zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu ada mereknya berbeda zaman Nabi Ibrahim. Dan sampai sekarang. Mereknya berbeda-beda, tapi makna pahamnya sama. Allah dan Rasul. Syariatnya, ya beda juga. Ada yang dia bertakarub ilallah dengan cara berdiri saja. Ada yang ruku saja. Ada yang sujud saja. Ada yang duduk saja. Ada yang berjalan. Ada. Makanya dalam agama kita kan ada istilah sholat do'imun itu. Sholat berkekalan. Itu dia menyembah Allah dalam kondisi berjalan. Dia duduk, dia berdiri, dia berbaring. Yang tidak usah dipersoalkan itu. Jaga hati, jaga rasa diri. Jangan sampai lepas kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai dia mengingkari Allah dan Rasul. Salah satu bentuk keingkaran kita kepada Allah dan Rasul adalah kita mengkafir-kafirkan orang. Kita menyalah-nyalahkan orang. Kita mengatakan kita baik, orang lain salah. Salah satu bentuk daripada kita sudah mengingkari Allah dan Rasul. Tapi kenapa bisa begitu kondisinya? Ya karena kita tidak ngerti. Tidak tahu. Oh mereknya beda Pak Abu. Kafir. Enggak begitu. Kan saya katakan tidak begitu. Bahwa dalam dada kita ini ada yang beriman, ada yang kafir. Dan dari siapa saja. Seketika kita bergelar haji. Haji Abu Fikri. Esos. Katakanlah begitu. Tetapi kerjanya membenci orang. Iri dengki kepada orang, menghasut orang, memfitnah orang, merusak orang. Itu sudah mengingkari fitrah diri yang suci. Sudah mengingkari sang pencipta fitrah itu sendiri, yaitu Allah dan Rasulnya. Kafirlah sudah. Selesai urusan kita itu. Ke situ Allah menilik. Ke situ Rasul melihat. Bukan gaya kita, bukan perbuatan kita, isi hati itu. Itu saudaraku. Nah, jadi kembali. Kenapa pengetahuan ruh ini penting? Ya karena terlalu dalam samudra itu. Ya, terlalu jauh untuk kita capai dianya. Betapa tingginya Allah Rasul. Tidak selesai dengan mendengar ceramah ke ceramah. Kalau bukan karena akal fikir kita juga kita gunakan untuk mengkaji apa yang diceramahkan oleh orang. Apa yang dibaca orang tentang Quran dan hadis. Dikaji juga boleh. Ini tidak, kita tidak boleh ngomong. Kalau tidak bersandar kepada ulama. Untuk apa akal kita ada? Akal diberi sebuah sorang kata orang Bengkulu. Ya manfaatkanlah akal itu. Ini tidak berani lagi berbicara agama.
kalau tidak didasarkan oleh pendapat para ulama. Lah kenapa? Ulama itu manusia juga loh. Dia tahu di bidangnya, pengetahuannya saat itu. Yang sekarang belum tentu dia tahu. Apalagi ulamanya sudah pada mati semua tubuhnya ya. Kalau dianya yang tentu tidak pernah mati. Gitu. Makanya saya katakan, ya, beberapa pernyataan para ahli tafsir yang dianut dan dipanut oleh kita akhir zaman. Tokoh-tokoh terkenal loh. Para ahli tafsir itu merujuk pada Quran dan hadis. Tetapi di akhir zaman, tafsir itu menjadi guyonan, bulian oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya. Sampai-sampai Quran pun ditampilkan, hadis ditampilkan, tafsir pun ditampilkan. Menjadi peluang bagi mereka untuk memojokkan Islam, merendahkan Muhammad, menginjak-injak makna kitab Quran. Anda lihat di YouTube ya, channel Sunnah Rasul. Tontonlah itu. Semua mereka yang mereka katakan itu satu pun tidak ada yang salah. Dia mengatakan Quran, hadis, tafsir ulama, itu yang dia sampaikan, bukan dia ngenyek kita. Bukan dia memojokkan kita, bukan menginjak-injak kita, walaupun dia memang menginjak. Kenapa? Karena kita tidak berpikir dengan akal. Satu contoh saya katakan, satu contoh. Anissa mengatakan boleh kamu menikah 2, 3, dan 4. Betul? Nah, jika kamu tidak bisa adil, cukup satu saja. Betul? Betul. Coba lihat surah Anissa ayat 4. Ada di situ. Oh, kalau gitu Pak Abu bisa saya adil. Yang satu dibelikan rumah, yang satu lagi dibelikan rumah juga. Yang satu kasih mobil, yang lain kasih mobil juga. Yang satu kasih kebun, yang lain kasih kebun juga. Keadilan bukan di materi, saudara. Keadilan itu di dalam rasa diri. Itu. Tidak mungkin bisa adil. Makanya surah An-Nisa ayat 129 menyatakan kamu tidak akan bisa adil meskipun kamu ingin berbuat adil. Itu Tuhan loh yang ngomong, bukan Pak Abu. Artinya tidak bisa. Oleh karena itu janganlah kamu menelantarkan yang satu karena yang satu. Di akhir ayat mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Artinya salah kerja itu. Gitu loh. Lalu bagaimana Pak Abu? Di akhir zaman perempuan lebih banyak diciptakan Allah daripada laki-laki. Ya wajar banyak. Perempuan itu banyaklah di neraka ketimbang di sorga. Itu Nabi yang mengatakan. Artinya sangat susah orang beriman, laki-laki yang taat memilih perempuan. Kalau jumlah perempuan itu sama dengan laki-laki. Karena di akhir zaman ini banyak perempuan itu adalah orang-orang yang meruntuhkan negara. Meruntuhkan bangsa. Karena perempuan itu adalah ibu itu adalah tiang negara, tiang bangsa. Itu saudaraku. Makanya karena dia banyak, maka ada peluang untuk kita memilih. Karena perempuan itu walaupun banyak, tapi tidak semuanya perempuan. Kebanyakan dia bukan perempuan, tetapi perusak perempuan itu sendiri. Ya manai saja. Makanya saya katakan, kalau Anda perempuan ingin bersuami, perhatikan. Laki-laki banyak, tapi untuk suami tidak banyak. Begitu juga perempuan banyak, tapi untuk istri tidak banyak. Itu artinya apa? Memang ada orang-orang yang seleksi untuk jadi suami atau istri kita. Itu. Nah ini rami-rami, mari kita berpoligami. Keluar pula hadis yang mengatakan barang siapa yang rela dimadu oleh suaminya, maka di akhirat nanti diberikan surga atas dia. Yang benar saja. Hadis Nabi loh, Sahih Bukhari loh. Iya, saya tahu. Apa artinya ini? Apa? Kalau bukan pembodohan. Yang pasti surga itu untuk suaminya, bukan untuk istrinya. Jangan pernah mendustakan rasa hati.
rasa diri. Kalau kita laki-laki, ya, jangankan istri kita bersuami lagi, istri kita teleponan agak lama aja mulai risih kita. Istri kita mulai pacaran dengan orang lain, mulai mengamuk kita. Kalau ada suara intim kepada orang, mulai kita mencencang dia seperti baik. Kita mencencang daging ayam, daging sapi, daging kambing. Begitu emosinya, sakit. Waktu kita, mereka bagaimana? Sama dong. Sama. Roh dalam diri kita dengan roh dalam diri mereka itu sama. Roh itu rasa. Kalau kita merasakan gula itu manis, mereka juga mengatakan itu manis. Kalau kita mengatakan kopi itu pahit, mereka juga mengatakan itu pahit. Sama loh kita dalam rasa. Di hadapan Allah pun rasa itulah jadi hitungan. Rasa ketakwaan. Tapi Pak Abu Fikri, kalau istri kita sudah tidak bisa lagi melayani kita, di atas kursi roda, udah sakit-sakitan, itu gimana? Saya tidak akan jawab. Ya, tapi saya analogikan, jika Anda tadinya ganteng, kaya raya, hebat, kuat, akhirnya Anda jatuh stroke. Anda lemah, Anda berada di atas kursi roda. Tiba-tiba istri Anda datang kepada Anda. Bang, maaf ya, abang kan sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah zahir dan batin. Izinkan saya untuk menikah dengan si Anu. Ditinggalkannya kita dalam kondisi sakit di atas kursi roda. Rasakan saudaraku. Itulah jawabannya. Kalau enak, ya silahkan saja. Tapi kalau tidak enak, renungkan dan pikirkan, jadikan bahan pertimbangan. Tidak perlu saya menyalahkan, tapi jadikan bahan pertimbangan loh. Itulah bagian dari kajian ruh ini. Gitu. Ya. Nah, kembali kita kepada tema tadi. Nah, jadi itu saudaraku. Ya. Bagaimana, kenapa ruh ini harus kita bicarakan? Itulah soalnya. Bahkan, ya gimana ya, perlu saya tambah lagi. Ingat itu, seketika wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ingatlah. Hei mukmin, hei ruh, hei semuanya, ingat. Kenapa Allah mengatakan ingat? Karena kita melihat kejadian itu, mendengar kejadian itu, berhadapan dengan kejadian itu, tapi kita lupa. Ingat, seketika Tuhanmu berkata kepada semua para malaikat bahwa aku tidak menjadikan di dalam bumi khalifah. Apa itu bumi? Pada bumi itu ada angin, air, tanah, api. Mana bendanya? Ini bendanya. Nah, dimasukkan khalifah di dalam bumi. Apa yang terjadi? Akan ribut, akan berperang-perang, akan berbunuh-bunuhan dia. Itulah yang terjadi akhir ini. Itu. Makanya malaikat memprotes, sudahlah, tidak usah dibuat lagi. Gitu. Tapi apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang Allah ketahui yang para malaikat dan jin saat itu tidak tahu? Alamul asma atau alimul asma atau ilmu tentang nama. Itu yang tidak diketahui. Makanya wa alama adama asma'akulaha summa aradhum alal malaikat. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama. Kemudian diperintahkan untuk menjelaskan kepada malaikat. Karena malaikat membantah. Apa itu nama? Yang dengan nama Tuhan itu bendanya adalah ruh. Ilmu tentang ruh ini tadinya tidak diajarkan saudaraku. Diajarkan kepada mereka Bani Adam sampai ke bawah hingga hari ini. Itu tentang rasa diri. Rasakan rasa kita ini. Kalau kita tidak enak barang kita diambil, jangan ngambil barang orang. Kalau tidak enak kita dirampok, jangan merampok barang orang. Kalau kita paham itu tidak ada ribut, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Ini pertengkaran keributan di alam semesta ini karena tidak punya perasaan. Ada juga rasa tidak dimanfaatkan untuk merasakan. Itu persoalannya. Nah ini. Enak-enak saja kita
beristri lagi, macam-macam istri tidak boleh. Kemana perasaan kita? Ributlah. Makanya terjadinya penjajahan di zaman Portugis ya, waktu Portugis menjajah Indonesia, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, Inggris macam-macam. Mereka mau merampas kita, memperbudak bangsa kita. Siapa yang mau? Tidak enak. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan rasa. Kalau mereka menggunakan rasa, tidak mau dia mencaplok Indonesia. Tidak mau dia menjajah, karena tidak enak dicaplok, tidak enak dijajah. Tapi rasa itu sendiri tidak dipergunakannya. Maka benarlah kata malaikat, nanti dia berantem, berbunuh, bertumpah darah. Nah itu dia. Makanya Allah ajarkan alimul asma, ilmu tentang nama-nama. Apa itu nama-nama? Itulah nama Tuhan yang dipersembahkan kepada ruh sebagai nama kita. Itu saudaraku. Makanya dalam unsur ketuhanan ada 4. Satu namanya zat, itu Allah sendiri. Kedua namanya sifat, itu Muhammad. Ketiga namanya asma atau nama, itu adalah ruh. Keempat adalah if'al, perbuatan, itulah fisik atau tubuh pada jasad. Itu yang harus kita pahami. Nah ini bagian daripada qalilah. Artinya sedikit aku berikan kepada kamu tentang ilmu ruh. Bermanfaat, membukit dia. Gitu. Oke. Nah, setelah kita paham masalah ini, mari kita lihat bagaimana cara Allah mengurus ruh itu. Bagaimana? Nah, cara Allah mengurus ruh itu tentu melalui Rasul. Ya. Nah, tanyakan Rasul sekarang di mana? Kita cari dia, kita datang ke situ, biar ruh kita diurus. Ruh kita ini kan macam-macam perangainya ini. Makanya dikatakan oleh beliau, kata Rasul tertuang pada kitab Quran surah Ali Imran ayat 31. Anda lihat di situ. In kuntum tuhibunallah fatabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikut saya, kata beliau. Zaman itu sahabat aman, dia ikut Nabi kemana pergi. Dia tanya Nabi apa yang dia persoalkan. Kalau sekarang bagaimana? Nah, bagaimana Pak Abu Feki ikut Rasul? Dia sudah mati, kuburnya ada di Madinah. Nah, itu tandanya kita belum paham. Yang mati itu tubuhnya, bukan dia. Kalau dia tidak pernah mati loh. Rasul itu datang daripada Allah ke dunia. Allah gaib, dia gaib. Nah, biar kelihatan dia diberi tubuh. Nah, tubuh itu namanya Nabi. Yang membawa Rasul itu Nabi, namanya tubuh. Itu dikubur di Madinah. Tapi ruhnya itu, Rasul itu kembali ke tempat semula. Bukan di Madinah tempatnya. Di mana tempat semula? Dibukalah kalimat itu. La uqsimu bihazal balad. Wa anta hilum bihazal balad. Wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Allah berbicara bukan dengan tubuhnya. Allah berbicara bukan kepada tubuhnya Muhammad, tidak, tapi kepada yang dalam tubuh Muhammad itu. Yang dia mendengar, dia melihat, mencium, bersuara, berkata, berpikir, dan merasa. Itu artinya Rasul yang dia berbicara itu. Bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Demi bapak, demi anak. Siapa bapak, siapa anak, tidak usah kita bahas nanti kapan-kapan. Walaupun sudah pernah kita bahas. Nah, di mana itu negeri? Kita katakan Mekah. Loh, kenapa dikatakan Mekah? Ya para ulama bikin itu Mekah, Pak Abu. La uksimu bihazal balad, dalam kurung Mekah. Coba lihat kitab Quran. Nah, itu. Kita tidak berpikir. Jangankan Muhammad yang dimaksud, tubuhnya saja tidak ada di Mekah. Tubuhnya di Madinah loh. Apalagi yang pernah ada tubuh, tidak di situ tempatnya. Tak ada situ. Kemana? Kembali ke negeri semula, ke tempat semula. Negeri yang mana? Di luar seantero alam. Namanya negeri Bakkah. Tepatnya di dalam Baitullah. Disitulah beliau bersemayam hari ini. Nah, makanya lihatlah pada surah Ali Imran. Di situ Allah berfirman. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkah
mubaraka wa hudil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim manda kalau kana amina. Ya. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membangun, kata Allah. Kalau rumah yang pertama kali kan tidak ada rumah sebelum itu. Aku yang membangun, berarti bukan yang lain. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Diberkati rumah itu, tidak ada hawa nafsu dan syaitan. Artinya belum ada fisik di situ. Nur, cahaya. Nah, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Jadi kalau alam semesta, langit, bumi beserta isinya termasuk tubuh, badan, jasad atau ruh kita ingin minta petunjuk kepada Allah, alamatnya rumah itu. Kenapa? Karena dalam rumah itu ada wujud serta Allah. Dia memegang petunjuk, dia membawa agama. Namanya Rasul, dia adalah Muhammad, saudaraku. Di dalam rumah itu dia ada. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Petunjuk dan agama tidak ada di Allah, tapi ada di Rasul, saudaraku. Makanya kalau kita minta petunjuk pada Allah, Rasul itulah tempat kita meminta. Karena petunjuk sudah ada dengan beliau, bukan di Allah lagi. Makanya beliau adalah wasilah, perantara kita kepada Allah. Beliau itu perantara. Beliau itu wasilah. Gitu. Nah, di dalam rumah itulah beliau bertahta di atas kursi. Bukan kursi kayak kita ini. Kursi itu artinya sumber kerajaan langit dan bumi. Artinya kerajaan langit dan bumi itu di bawah kekuasaannya dia. Dia siapa? Dia Allah yang dinyatakan pada Muhammad Rasul tadi. Di situ dia mengatur alam semesta. Ya? Nah, dikatakan lagi fi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalam rumah itu ada ayat, di antaranya tanda tegak Ibrahim. Tempat tegak Ibrahim. Siapa ayat? Bukan tulisan, bukan bacaan, tetapi ruh. Ruh ayat itu, saudaraku. Seketika Allah dan Rasul berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah megang buku. Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran? Apa itu Quran? Kenapa sahabat bertanya? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Akhirnya dijawab oleh beliau, ada surat Al-Ankabut ayat 49. Saudara lihat di situ. Bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina utul ilmi wa may yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia percaya, dia nur, itulah roh kita. Roh kita itu. Tidak ada yang mendustakan roh itu kecuali tubuh badan jasadnya, saudaraku. Manusianya, insannya, jiwanya. Itu. Nah, di dalam ruh tadi ada ruh. Ruh itulah ayat. Nah, di antara ayat tadi ada tempat tegak Ibrahim. Kenapa kita tidak diberi tempat tegak? Ibrahim ada. Karena Ibrahim itu imam. Kita makmum di tempat itu. Pak Abu kok bisa begitu? Iya, begitulah. Al-Baqarah 124-125. Saudara buka situ. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atamahuna qala ini ja'iluka linnasi imama. Ingatlah seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Alastu birabbikum, sama dengan kita. Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan. Kenapa dia membenarkan? Kenapa dia menyaksikan? Karena dia tahu siapa Allah, siapa Rasul, siapa dirinya. Maka dia bersaksi. Nah, diangkatlah dia jadi imam. Bagian daripada manusia itu adalah roh. Artinya posisinya di depan kita saat itu. Imam. Kita makmum di belakang. Nah, waktu itu ya tidak ada agama Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani. Tidak. Waktu itu roh semua, nur semua. Nah, itu. Jadi
Imamnya Ibrahim, makmumnya kita. Yang dihadapi Ibrahim, yang dihadapi oleh kita bersama Ibrahim siapa? Ya kiblat. Kiblat itu artinya hadapan. Siapa dianya? Wujud serta Allah, namanya Muhammad. Itulah yang mengatakan kata alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kita semua menjawab termasuk Ibrahim, bala syahidna. Benar engkau lah dengan Tuhan kami. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Ini yang dimaksud dengan laulaka makhlukul asya. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan dijadikan dalam segala sesuatu. Berarti Muhammad itu asal penjadian, asal kejadian, asal muasal segala-galanya. Maka dia terdahulu. Gitu. Makanya Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, sampai ke Isa. Itu bimbingan beliau, bimbingan Allah, bimbingan Rasul, bimbingan Muhammad. Guru besar dia itu Muhammad itu. Makanya dia dikatakan Syaidul Mursalin, syekhnya para Rasul. Gurunya para Rasul. Di tempat itu dia guru. Tapi di dunia dia terakhir. Lahirnya terakhir dia setelah Nabi Isa. Di sini kita lupa. Inilah bagian pada ilmu tentang ruh itu, saudaraku. Itu untuk kita pahami. Ya. Nah, disitulah kita melihat Allah yang nyata Muhammad. Disitulah kita berdiri, kita ruku, tidak sujud duduk. Disitulah kita mengatakan Allahu Akbar, akhirnya kita salam. Disitulah kita tertib. Nah, berdasarkan inilah maka ritual era itu, zaman itu dimunculkan oleh Allah dan Rasul kembali di muka bumi ini. Itulah cerita sholat. Ya, di situ negeri Bakkah, di sini Mekah. Di situ Baitullah, di sini Ka'bah. Di situ ada makom Ibrahim, di sini juga ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tanda Ka'bah, Ka'bah itu tanda Baitullah. Jadi seketika Rasul berkata, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Supaya apa? Supaya kamu dicintai, diampuni dosamu. Cara mengikut itu, ikutlah ke tempat yang tadi. Bisa? Tidak mungkin. Kita lupa. Makanya semua ini dimudahkan oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, Mekah dijadikannya, Bakkah dijadikannya Mekah. Baitullah dijadikannya Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada. Nah, sudah selesai urusan kita. Wa min hadisu kharajata fawali wajhaka satal masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Tahu kan Masjidil Haram yang dijadikan rukun Islam yang kelima itu kan itu maknanya itu. Kenapa? Di dalamnya ada Ka'bah. Maka diperintahkan fatahizu min maqama Ibrahimus sholat. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim di tempat itu, disitulah kamu sholat, disitulah kamu berhubungan dengan Allah Rasul, disitulah kamu menyembahkan rasa dirimu. Tentu dengan ingatan, rasa dan kesadaran, bukan dengan tubuh. Tidak mungkin, hancur kita 5 kali sehari semalam ke sana, babak belur. Nah, inilah maknanya sholat itu, saudaraku. Begitu. Nah, dikendaki kita. Di depan rumah ada masjid, ada azan, kita datang ke masjid. Kita sholat di dalam masjid, tapi ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita harus ke Mekah situ, harus di Masjidil Haram itu, harus di depan Ka'bah itu. Fatahizu min maqama Ibrahim sholat, di situ, saudaraku. Yang di bawahnya ada air mengalir. Disitulah dicabut penyakit hati. Begitulah cara Allah dan Rasul mengurus ruh kita. Itu dikatakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahyal anhar. Ini poinnya ini. Di tempat yang mengalir air, di bawahnya air Zam-Zam. Kalau di sono namanya Al-Kausar, di sini namanya Zam-Zam. Di situ kucabut penyakit hati dada mereka. Dicabut hati. Nah, begitu cara Allah mengurus ruh. Penyakit hati itu yang dia buangnya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Babak belur kita. Penyakit hati tidak terbuang, maka merembet ke tubuh, ke badan, ke jasad. Akhirnya menjadi penyakit fisik, penyakit otak, penyakit hati, penyakit jantung, macam-macam. Itu, saudaraku. Makanya Allah katakan, Rasul sampaikan ada pada kitab Quran.
Fi qulubihim maradun fazadahum marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Di mana tambahnya? Di fisik. Kenapa? Tidak diurus oleh Tuhan, tidak dicabut oleh Tuhan di tempat itu. Makanya falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di rumah ini, menunjuk dia kepada Ka'bah dengan ingatan, perasaan dan kesadaran. Makanya waqim sholat li zikri, kamu dirikan sholat untuk mengingat, berarti dengan ingatan loh. Itu. Makanya rukun Islam yang kelima itu haji ke Baitullah, ke sono mestinya. Tapi apa boleh buat, jadilah ke Mekah itu saja. Pak Abu, kami belum pernah ke sana. Kan ada videonya, kan ada fotonya, kan ada gambarnya. Jadilah untuk kita itu. Mudah-mudahan kita sampai. Itu. Bagaimana Pak Abu Fikri? Kami tidak mau sholat seperti itu. Jadi Anda mau sholat yang bagaimana? Allahu Akbar, Anda ke bank. Ya. Anda ke kebun, ke pasar, Anda mau sholat seperti itu, silakan. Tidak ada yang melarang. Walaupun saya tahu tidak ada tuntunnya yang seperti itu. Tuntunnya wa min hadisu kharajata fawali wajhaka satral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajah batinmu itu, ingatanmu ke Masjidil Haram. Itu tuntunan. Kemudian fatakhizu min maqama Ibrahim sholat. Kamu ambil sebagai maqam Ibrahim. Di situ kamu sholat. Di situ kamu menghubungkan rasa dirimu kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Supaya apa? Dicabut penyakit hati dalam dadamu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Wa makana sholatum idal bait mutakaf tasdih fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang di sisi Baitullah. Artinya bukan di Baitullah, ya di luar. Sama dengan bersiul-siul saja. Suara bagus, makhraj bagus, bacaan bagus. Semua orang menangis mendengar kita membacakan. Karena kita imam. Tetapi tidak di situ. Kata Allah, sama dengan bersiul-siul saja. Bersenandung saja, bernyanyi-nyanyi saja. Akhirnya apa terjadi? Fazukum azaba. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Ya. Penyakit hati tidak dicabut oleh Allah, merembet ke tubuh badan jasad, tersiksa kita. Anda pernah merasakan sakit? Tentu pernah. Tersiksa kita. Makan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, minum tidak boleh begini, tidak boleh begitu, macam-macam. Bahkan ada orang yang kaya raya, uangnya banyak, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tetapi dia berada di atas kursi roda. Tidak boleh makan kecuali dengan nasi yang lembut. Tidak boleh bergulai kecuali sayur bening. Itu pun tidak boleh pakai garam, saudaraku. Apa tidak menyiksa? Apa tidak tersiksa? Tersiksalah. Uang banyak, tidak bisa kita gunakan. Harta banyak, tidak bisa kita gunakan. Teman banyak, tidak bisa kita datangkan. Semuanya pergi menghindarkan kita. Semuanya pergi meninggalkan kita. Seakan-akan kita sudah dilupakan orang, padahal kita orang berpengaruh. Wah, mental, saudaraku. Itu. Nah, kenapa kita terazab? Bima kuntum takfurun. Nah, karena kamu kafir. Nah, ini Allah mengatakan kafir ini kepada mereka yang sholat, tapi tidak di tempat itu loh. Dia tidak berbicara merek. Tidak. Orang yang sholat tidak di tempat itu dikafir-kafirkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad berkata, bainal kufar ma'mun tarkus sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin adalah seketika dia meninggalkan Tuhan di dalam sholat. Kemana dia? Ke kebun, ke hotel, ke pasar, ke bank, macam-macam. Dia tinggalkan Tuhan di dalam sholat. Dia lupakan dirinya dalam sholat. Makanya kita dinyek oleh Allah Rasul. At-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu ajak manusia berbuat baik? Tubuh badan jasad ini kita ajak berbuat baik. Berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad. Kita ajak manusia kita berbuat baik. Sementara kita lupa diri. Kita ke bank, ke mall, kemana-mana. Mulut kita membaca kitab. Bacaan kita bagus, nyaring, dan luar biasa. Semua orang menangis. Afala ta'qilun. Berakal tak kamu itu? Berpikir tak kamu dengan akalmu itu? Kamu mengaji tak? Itu maksudnya itu. Allah sendiri mencemooh kita, saudaraku. Melalui Rasulnya. Ada pada kitabnya. Lihat itu Al-Quran. Ada. Nah gitu. Nah begitulah cara kita
mengikut Rasul. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cintai Allah, ikutlah aku. Supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah dan dosamu diampuni. Kalau begitu cara kamu ikut Rasul. Apa benar Pak Abu begitu cara ikut Rasul? Oke, ada ayatnya ini. Ya, ada ayatnya ini. Nah, kita tidak main-main juga. Ini surat Al-Baqarah ya, surat nomor 2 ayat 143. Ini ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Sedemikian itu aku jadikan kamu itu umat pertengahan. Kamu roh maksudnya itu. Menjadi umat pertengahan antara Rasul dan tubuh kita. Antara Rasul dan manusia kita. Untuk apa? Litakunu suhada 'alan nas. Supaya kamu bisa menyaksikan manusia dirimu, bukan manusia lain. Tahu kita perangai kita ini buruk, kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Kalau di situ kita mengerti persoalan itu, saudara. Kalau tidak situ tidak tahu kita. Ya. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nah, di tempat itu pula Rasul menyaksikan kamu. Jadi kita dijadikan umat pertengahan tuh antara Rasul dengan tubuh kita. Kalau kita sholat seperti itu, maka kita bisa melihat diri kita sendiri, manusia kita sendiri, dan bersama dengan itu Rasul pun menyaksikan kita di situ. Ya. Kalau Rasul menyaksikan kita, artinya Allah juga menyaksikan kita di situ. Kemudian, wa ma ja'alna qiblatallati kunta 'alaiha. Tidaklah kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini illa lina'lama mayati bi rasul mimma yanqalib ala aqibai, supaya kami tahu siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Itu saudaraku. Jadi ikut Rasul akhir zaman ini adalah sholat dengan sistem tadi. Kalau tidak sistem ini berarti kita tidak mengikut Rasul. Lebih jelas ini. Illa lina'lama mayat bi rasul mimma yang qalib ala aqibai, untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling padanya. Nah, begitu mengikut Rasul dengan ingatan, dengan rasa dan kesadaran kita sholat seperti yang saya katakan tadi. Inilah sebagian daripada ilmu pengetahuan tentang roh, saudaraku, yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti. Kenapa Allah memberikan kesempatan kita belajar tentang roh walaupun sedikit? Karena untuk keselamatan kita, untuk pengertian kita kepada orang lain yang tidak seagama, untuk memahami diri kita dan diri orang lain yang berbeda bentuk casingnya tapi rasanya sama. Itu saudara. Oke, ini sudah panjang kita nih ceritanya. Ya, sudah lebih durasinya 1 jam. Semoga ini bermanfaat saudaraku. Oke. Nah, inilah sebagian kecil daripada ilmu pengetahuan tentang roh yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasul tadi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.